Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GBT Kristus Anugerah yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa diberi kesempatan untuk bisa berbagi firman kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu Saudara, saya berdoa pagi ini kiranya Bapak Ibu bisa mendapatkan sesuatu dari Tuhan gitu ya. Mari buka hati kita lebar-lebar untuk firman Tuhan. Dan saya percaya kalau kita meyakini bahwa Tuhan punya sesuatu yang khusus buat kita, maka kita akan dapat sesuatu pagi ini. Nah Bapak Ibu, sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, saya akan mengawali dengan sedikit cerita ya. Saya akan sedikit berbagi, sharing tentang apa yang terjadi hari-hari ini di tengah-tengah anak-anak Tuhan Bapak Ibu ya. Seperti yang kita ketahui bersama, saat-saat ini pandemi COVID ya sudah melumpuhkan berbagai area gitu ya. Semua sektor kena Pak Ibu ya, dan tidak terkecuali gereja juga gitu ya. Nah saya sudah pernah sharing ke beberapa tempat gitu ya tentang fenomena seperti ini. Sebenarnya saya tidak mau terlalu kaget juga ya kok ada terjadi seperti ini gitu Pak Ibu ya. Karena sebenarnya kalau dijelaskan di dalam Wahyu 6 itu ada penjelasannya. Namun saya tidak berbagi itu hari ini. Saya ingin lebih berbagi tentang hal yang menjadi kebutuhan kita Pak Ibu ya. Nah apa yang terjadi hari ini Pak Ibu? Beberapa waktu yang lalu ada seorang penatua gereja itu telepon sama saya gitu ya. Dia bercerita tentang kondisi gerejanya. Dia bercerita tentang kondisi anak-anak muda di tempatnya gitu ya. Dimana karena ibadah sekarang sistemnya sudah berubah ya. Karena memang gereja ini kan harus menyesuaikan juga Pak Ibu ya. Karena kalau kita ibadah offline, ibadah langsung itu, maka nanti akan menjadikan kemungkinan ya ada risiko penularan COVID dan sebagainya Pak Ibu. Nah karena itu gereja mulai online sekarang. Nah yang sedihnya gini Pak Ibu ya, penatua ini cerita sama saya bahwa ternyata beberapa anak mudanya itu mulai merotol satu persatu Pak Ibu. Ya tadinya mereka ketika online gitu ya, mereka ada yang pakai Zoom ya, mungkin live dari YouTube dan sebagainya, itu mereka masih setia nonton. Tapi selang beberapa waktu ya, seperti yang kita lihat saat ini, COVID-nya nggak segera habis ya. Ini sudah berlangsung berapa bulan Pak Ibu ya? Hampir 7 bulan ya kita seperti ini terus gitu ya. Dan akhirnya mulailah mereka mulai nggak muncul dalam ibadah Zoom maupun dalam ibadah online ketika mereka menyaksikan firman di YouTube itu Pak Ibu. Dan mereka mulai menuntut ya, mereka bilang kepada pengurus gerejanya untuk ayo kita ibadah offline saja segera gitu ya. Nah sementara gerejanya nggak mau ambil risiko Pak Ibu ya, karena kebetulan keluarga besar gereja ini ada beberapa yang dokter juga. Jadi mereka memilih untuk tidak berani Pak Ibu ya. Karena memang ini sangat logik Pak Ibu. Karena ada banyak kejadian, ada gereja di Korea sana Pak Ibu ya. Ini saya diceritain sama murid saya gitu ya. Itu mereka nekat ibadah offline dan begitu selesai ibadah itu langsung ditemukan puluhan orang reaktif Pak Ibu ya. Dan akhirnya positif COVID semua. Jadi gereja nggak jadi berkat ya. Makanya gereja ini akhirnya memutuskan untuk mereka tidak ibadah offline beberapa saat gitu ya. Nah akhirnya anak-anak mudanya mulai merotol Pak Ibu ya. Terus mereka sempat ngomong gini Pak Ibu, ini yang buat saya sedih Pak Ibu ya. Ini mungkin saya nggak ngerti ya, ini terjadi di beberapa gereja gitu ya. Mereka ngomong gini, kalau gereja nggak segera berubah, nggak segera ibadah offline, jangan salahkan kami kalau kami akan ibadah offline di tempat lain. Waduh ya. Ya sepertinya ya rohani Pak Ibu ya, mereka tetap pengen bertumbuh, tapi ya sedih Pak Ibu ya. Sementara gereja lokalnya sudah menyediakan menyediakan ibadah yang online gitu ya, bikin video firman dan sebagainya. Ternyata jemaatnya pilih ke ibadah online atau offline gereja lain yang lebih menarik Pak Ibu. Dan ini sangat menyedihkan Pak Ibu ya. Dan ini hanya segelintir cerita dari apa yang saya lihat hari ini Bapak Ibu. Ada juga gereja yang juga pengurusnya itu cerita sama saya Pak Ibu ya. Persembahannya turun drastis. Nah ini tolong Pak Ibu, saya tidak ada pesan sponsor apapun, namun saya hanya ingin berbagi saja Pak Ibu. Jadi ini gereja yang besar Pak Ibu ya, gerejanya gede ya. Itu salah satu pengurusnya cerita sama saya ya. Semoga ini bukan suatu yang sensitif Pak Ibu ya, namun memang ya saya harus bercerita, tidak apa-apa Pak Ibu ya. Nah persembahannya menurun drastis ya, persepuluhannya menurun drastis Pak Ibu. Ya memang mereka terdampak COVID Pak Ibu ya. Namun terlebih dari itu mereka para pengusaha-pengusaha yang akhirnya juga banyak yang mereka gulung tikar dan sebagainya. Akhirnya biasanya mereka memberi gereja ya, terlibat dalam pekerjaan Tuhan, keuangannya, namun akhirnya mereka terpaksa karena situasi Pak Ibu. Dan ini terjadi hari ini Bapak Ibu ya. Dan saya percaya Pak Ibu ya, ini bukan hal yang baru hari ini Pak Ibu ya. Semua nggak ada yang kebal kena COVID ini Pak Ibu ya. Namun saya mau bilang sama Bapak Ibu hari ini ya, Yesus itu menyertai saya dan saudara
Ya, ini good news yang pertama ya. Jadi kita nggak perlu khawatir ya. Tuhan menyertai kita. Namun terlebih dari itu Bapak Ibu, hari ini saya ingin berbagi hal yang lebih penting, yaitu adalah bagaimana ya kita ini bisa tetap ketemu sama Tuhan. Kita ini bisa tetap bersentuhan dengan Tuhan. Kita bisa tetap enjoy dengan ibadah online seperti ini ya, tanpa tergoncang oleh situasi. Saya ingin mengajak kita buka satu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-26 sampai ayat yang ke-28 ya. Demikian firman Tuhan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ya, 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih ya, ayat ini mengatakan Bapak Ibu ya, akan ada goncangan ya. Nah, dulu waktu saya baca ayat ini saya berpikir ya, kita akan digoncangkan gitu ya. Digoncangkan sampai kita kapok gitu ya. Tuhan akan menggoncangkan kita, keuangan kita ya. Tuhan akan menggoncangkan rumah tangga kita sampai kita bertobat gitu Bapak Ibu ya. Sepertinya ini rohani Bapak Ibu, tapi ternyata bukan Bapak Ibu ya. Sebenarnya pengertian ini ya, di ayat 27 dikatakan ya, menunjuk pada perubahan apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ya, Tuhan itu memang menggoncangkan kita, tapi bukan dengan tujuan supaya kita ini kapok, kita bertobat, bukan Bapak Ibu ya. Tuhan itu menggoncangkan kita supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan, yaitu apa? Apa yang tidak ada di sorga, itu yang akan runtuh karena goncangan itu. Ya, contohnya apa ya? Sakit penyakit itu nggak ada di sorga Bapak Ibu ya. Itu akan digoncangkan sehingga sakit penyakit itu rontok semua gitu ya. Kemiskinan itu nggak ada di sorga, makanya akan digoncangkan supaya kemiskinan itu rontok dan tinggal tetap satu, yaitu dasar yang teguh, yaitu Kristus yang ada dalam diri kita Bapak Ibu ya. Nah, hari ini saya mau bilang sama saudara ya, Bapak Ibu sekalian, banyak gereja hari ini lagi goncang ya. Goncang kenapa ya? Karena dampak Covid ini Bapak Ibu ya, jemaatnya merotol satu persatu ya. Terus keuangannya juga digoncangkan ya. Para pengusaha anak Tuhan juga digoncangkan dan sebagainya. Namun hari ini saya mau berbagi sama Bapak Ibu dengan tujuan apa? Mari Bapak Ibu ya, kita mau memilih untuk tinggal dalam dasar yang tak tergoncangkan, yaitu Kristus. Artinya apa? Dikatakan ayat 28 ya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Jadi kita beribadah dalam kondisi kita tidak tergoncangkan walaupun yang lain goncang. Nah, ini menarik Bapak Ibu ya. Bagaimana bisa tetap beribadah tanpa tergoncangkan sementara yang lain goncang? Nah, Bapak Ibu, ada satu rahasia ya. Nah, saya percaya rahasianya cuma simpel. Ketika saudara bertemu dengan Yesus dalam ibadah, saya percaya itu ibadahnya mau online, mau offline ya, saudara akan tetap sukacita, akan tetap enjoy, akan tetap hormat dengan Tuhan. Kenapa? Karena saudara dan saya ketemu dengan Yesus. Nah, hari ini saya beri judul firman saya tadi ya, seperti yang disampaikan judulnya ya, bertemu Yesus dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Nah, itu yang mau saya bagikan hari ini buat Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara siap masuk lebih dalam kedalaman dengan Tuhan? Ya, kita akan buka lagi satu ayat ya. Kita akan masuk dalam intinya. Ayo kita buka di dalam Markus 5. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, ini yang penting Bapak Bu ya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ini yang keren, ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Nah, ini Bapak Bu ya, ini kisah sekolah minggu ya, sudah sangat terkenal ya. Jadi Yesus datang di sebuah tempat gitu ya. Yesus dinanti-nantikan oleh banyak orang dan banyak orang menyambut Yesus Bapak Ibu ya.
Nah ini yang keren Bapak Ibu ya. Yesus ini kuasanya tidak terbatas. Kuasanya stabil, nggak tergoncangkan. Amin Bapak Ibu ya. Yesus itu kasihnya besar, kasihnya nggak tergoncangkan ya. Yesus itu mengasihi kita nggak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya ya. Sekali dahsyat tetap dahsyat. Amin Bapak Ibu. Nah tapi uniknya begini, Yesus datang di satu tempat, semua orang pengen menyentuh dia dengan harapan pengen mengalami satu mujizat, satu kuasa. Namun hanya satu orang wanita yang bisa mengalami kesembuhan, yang mengalami mujizat. Kok bisa? Kok aneh ya? Yesusnya tetap ya, nggak berubah Yesusnya. Tapi yang masalah ternyata apa? Ternyata yang nyentuhin yang bermasalah gitu ya. Semua orang nyentuh, sama-sama nyentuh. Tapi kok hanya satu orang yang mengalami kesembuhan. Ini unik Bapak Ibu ya. Ternyata rahasianya ada di ayat tadi ya, ketika dikatakan asal ku jamah jubahnya saja aku akan sembuh. Nah Bapak Ibu, ini berkaitan dengan sikap hati kita di hadapan Tuhan. Seberapa besar kita mengapresiasi Tuhan hadir saat kita ibadah, atau saat kita sedang ada dimanapun. Seberapa besar kita mengapresiasi Tuhan ya. Perempuan ini bisa berkata, asal ku jamah jubahnya aku akan sembuh gitu ya. Ini sama dengan orang-orang yang memilih untuk datang di hadapan Tuhan dan berkata, asal aku buka mulut saja untuk memuji Tuhan, maka aku akan dijamah Tuhan. Asal aku mau datang saja di depan handphone untuk melihat ibadah streaming YouTube gerejaku, maka aku akan dijamah Tuhan. Ini beda dengan orang lain Pak Bu. Yang lain bisa datang ke gereja atau datang dengan Yesus tadi ya. Mereka orang banyak itu mungkin gini, pokoknya aku tak nyentuh Yesus, pokoknya lihat Yesus saja cukup, nyentuh Yesus cukup gitu ya. Kadang kita juga seperti itu mungkin Pak Bu. Saya tidak mengerti gitu ya. Saya nggak terlalu tahu Bapak Ibu Saudara, dan saya juga sometimes kita kadang-kadang ya datang ibadah gitu ya. Terus kita ngomong sama Tuhan, pokoknya aku ibadah saja gitu ya. Ya kita tidak akan dapat apa-apa Bapak Ibu kalau seperti itu gitu ya. Ya mohon maaf, kita perlu mengaku dengan rendah hati. Ya, kita tidak akan alami sesuatu kalau kita datang hanya dengan spirit, pokoknya aku ibadah saja pokoknya berdoa aku ya berdoa. Ya, yang penting gembalaku tahu, aku absen, kelihatan aku hadir, nggak tahu pikiranku kemana gitu ya. Namun lihat, ini beda dengan perempuan ini Pak Bu ya. Asalku jamah jubahnya, dia betul-betul yakin ya bahwa Tuhan itu dijamah jubahnya tok, dijamah jubahnya saja kan bisa menyembuhkan dia. Sama dengan saat ini kita bisa praktekkan Bapak Ibu ya. Walaupun ibadahnya online, nggak bersentuhan dengan langsung, walaupun PAW-nya ya, praise and worship-nya online, rekaman semua, tapi asal aku buka mulut saja, maka aku akan dijamah Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu ya. Ini loh yang Tuhan mau hari ini buat kita anak-anak Tuhan Bapak Ibu ya. Ingat ya, semua digoncangkan, kita tidak tergoncangkan. Kenapa? Karena saudara dan saya tetap ketemu Tuhan dalam ibadah apapun modelnya. Amin Bapak Ibu ya. Nah saya berdoa hari ini ketika saya ucapkan ini, Roh Kudus menjamah hati Bapak Ibu dan membuat Bapak Ibu bisa berkata, iyo selama ini kenapa ya aku tidak bisa berpikir seperti ini. Nah itu ya, saya doakan Bapak Ibu bisa mengalami Tuhan dalam setiap ibadah. Siapapun yang khotbah ya Bapak Ibu ya. Ada Bapak Ibu ya, satu orang teman ya saudara dalam Tuhan ngomong sama saya, aku kalau yang khotbah pendeta itu hatiku nges, hatiku diberkati. Tapi kalau yang khotbah yang lain itu aduh jemu, ngantuk, bosen nih. Bapak Ibu Saudara ya, mohon maaf ya, mental-mental seperti ini ya, ini adalah mental konsumen Bapak Ibu ya, mental customer Bapak Ibu. Ya, kita merasa ketemu Tuhan tuh tergantung pendetanya, tergantung WL-nya, tergantung siapa yang mimpin. Aduh mohon maaf Bapak Ibu ya. Ya saya tidak menyindir gitu ya, tapi kadang-kadang kita ini seperti itu, kadang-kadang saya juga kadang-kadang seperti itu ya. Kalau yang mimpin ini lo enak gitu ya, kalau yang khotbah ini lo enak gitu ya. Padahal saudara, kalau kita punya hati seperti perempuan pendaraan ini Pak Ibu ya, itu yang firman mau menjemukan, mau bikin ngantuk ya toh, mau yang firman itu nggak jelas, tapi kan hati kita terbuka lebar untuk Tuhan bekerja, kita akan tetap diberkati Tuhan hari itu. Katakan amin Pak Ibu ya. Mohon maaf Pak Ibu ya, kalau kadang-kadang itu saya sedih, ada banyak orang Kristen itu mentalnya mental customer ya. Minta gereja itu nuruti maunya mereka. Ya, aku mau ibadah, kalau mauku seperti ini dituruti ya. Ibadahnya harus seperti ini loh, harus seperti ini loh. Loh Pak Ibu, kita ini datang sama Tuhan kok menuntut-nuntut gitu ya. Walaupun Tuhan tuh nggak akan ngamuk lagi sama kita Pak Ibu ya. Puji Tuhan, Tuhan tuh sudah nggak marah sama kita. Tapi ya, saya percaya dalam hati kita tuh paling dalam ada seperti, ya kita ini percayalah ya, kita ini sudah diberkati, sudah diselamatkan gitu ya. Dan itu akan ada dorongan otomatis untuk kita pengen, wis Tuhan, walaupun ini pandemi COVID, ibadahnya online,
aku pengen tetap menikmati Engkau Tuhan. Aku pengen tetap ketemu Tuhan. Ya, aku pengen tetap mendengerin setiap firman yang ada dari ibadah yang disiapkan oleh gerejaku, dan aku tahu Engkau sedang bicara buat aku hari itu. Saya berdoa hari ini Bapak Ibu Saudara ya, ada satu revelation, ada satu pewahyuan buat Bapak Ibu bahwa ini loh yang Tuhan mau hari ini. Ya, maka kita akan jadi orang-orang Kristen yang akan tetap ketemu Tuhan dimanapun. Kenapa? Karena kita selalu menanti-nantikan Tuhan dengan hati yang berharap penuh sama Tuhan. Seperti wanita ini. Asal aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Asal aku buka mulut saja, aku akan dijamah Tuhan. Asal aku mau angkat tangan saja waktu ibadah walaupun online, aku akan ngalami Tuhan. Nanti beda Pak Ibu ya. Mungkin ada orang-orang yang merasa online ibadahnya bosan nih. Saudara tidak. Saudara kan bisa berkata, kamu bosan? Aku enggak itu. Aku diberkati ya. Nah ini Pak Ibu ya. Ini kekristenan yang dewasa. Ini kekristenan yang bertumbuh. Ini kekristenan yang memilih untuk tetap ketemu Tuhan dan menikmati Tuhan. Kalau sudah kayak gini Pak Ibu ya, saudara diberkati Tuhan, saya percaya ya saudara tidak akan eman untuk kontribusi dalam pekerjaan Tuhan. Ya, saudara tidak akan merasa aduh kok kayak gini gitu ya. Aduh Tuhan, aku pengen memberi tapi kondisi, saudara akan merasa gini. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati aku. Aku pengen memberkati, aku juga ingin ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan, aku memberkati ini enggak sebanding dengan yang Tuhan berikan. Ya, di dalam nama Yesus. Wah, saudara kalau seperti itu saudara, wah itu kehidupan kekristenan kita akan bergairah Pak Ibu ya. Enggak tergantung situasi Pak Ibu ya. Saya sering cerita sama Kelvin Pak Ibu ya, putranya gembala Pak Ibu tuh ya. Saya sering ngomong, Vin, aku ini kalau ibadah, kalau muji Tuhan gitu ya, aku enggak mau tergantung sama yang mimpin gitu ya. Makanya Kelvin tuh boleh Pak Ibu tanya ya, pernah enggak lihat Pak Ardian ya, Pak Cesar ini ya, Pak Ardian ini kalau muji Tuhan lemes? Enggak pernah Pak Ibu, murid-murid yang lain lemes gitu ya. Saya tetap angkat tangan karena saya merasa aku ketemu Tuhan hari ini. Asal aku buka mulut aja aku ketemu Tuhan, itu loh Pak Ibu ya. Saya berdoa jemaat GBT Kristus Anugerah di tempat ini adalah pribadi-pribadi yang bisa ketemu Tuhan kapanpun, dimanapun. Tidak tergantung situasi, tidak tergantung siapa yang firman, tidak tergantung siapa yang pimpin pujian. Bahkan Bapak Ibu di tengah orang-orang lagi sumpek sambat, Bapak Ibu bisa berkata, aku tetap ketemu Yesus. Ya, contoh praktek lagi yang simpel Pak Ibu ya. Di tengah-tengah kehidupan kita ini ya, mungkin Pak Ibu yang punya toko atau yang lagi bekerja ya, atau yang kalian yang lagi sekolah ya, masih SMA, mahasiswa atau apa ya. Coba kalau hati lagi sumpek gitu ya, itu tanda bahwa kita butuh Tuhan kan. Coba latihan nih, ini saya kasih satu tips simpel ya. Coba kalau hati lagi sumpek gitu, coba berdiam diri sebentar. Tarik napas panjang terus sebut nama Yesus. Yesus aku lagi sumpek Tuhan. Saudara sedang ngomong sama Tuhan itu. Ya. Saudara nyebut nama Yesus ya. Yesus, tahu arti nama Yesus itu apa? Yesua, itu artinya Allah yang menyelamatkan. Saudara sebut dia Yesus gitu ya. Itu dia akan turun menyelamatkan saudara. Paling tidak dalam hati ini ada keteduhan, ada kedamaian. Ya, dan saudara akan tetap bisa kuat menghadapi badai corona, badai ekonomi, badai apapun, karena saudara terus bersentuhan dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, itu yang pertama saya sampaikan ya. Jadi ayo miliki hati seperti perempuan pendaraan ini loh. Tuhan itu gampang dijamah, Tuhan itu gampang diakses kapanpun. Ya, saudaraku, kalau kita mengukur hadirat Tuhan berdasarkan perasaan, mohon maaf Pak Ibu ya, kita ini bayi rohani berarti ya. Keren ya bayi rohani ya, keren Pak Ibu ya, tapi masih bayi gitu ya. Tapi kalau orang sudah bertumbuh, sudah dewasa itu ya, itu perasaan gak enak pun tetap memutuskan untuk ketemu Tuhan. Saat ini pun saya mau bilang sama saudara ya, saat saudara melihat saya sharing firman ini pun, saya mau bilang Tuhan sedang berperkara dalam hidup saudara. Tuhan izinkan ini terjadi karena Tuhan pengen memberkati saudara, Tuhan pengen mengubah hidup saudara, Tuhan pengen mendewasakan saudara. Amin Bapak Ibu. Ya, ayo kita miliki pengharapan seperti perempuan ini. Asal aku buka mulut saja, aku diberkati Tuhan untuk muji Tuhan. Asal aku mau dengar firman aja, pasti Tuhan bicara suatu buat aku. Ya, itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, yang terakhir, saya ingin mengajak kita buka satu kisah yang sangat heroik Bapak Ibu. Ya, semoga ini bisa memberikan kehidupan pada pagi hari ini. Ya, 2 Samuel 23. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Ya, Ishibaal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tongkatnya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleazar, anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu.
Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih ya, jadi saya mau sedikit cerita singkat saja ya. Daud itu punya 3 jenderal hebat ya. Daud ini punya banyak perwira hebat-hebat Bapak Ibu, tapi ada 3 jenderal yang paling hebat ya. Yang pertama namanya Ishibaal, yang kedua Eleazar, yang ketiga namanya Syamah. Itu ada di ayat yang ke-11 nanti ya. Bapak Ibu baca sendiri di rumah gitu ya. Nah, Ishibaal ini terkenal karena dia bisa membunuh orang ya, mengalahkan orang 800 orang sekali dalam satu pertempuran. Saya tidak bahas Ishibaal hari ini ya. Saya mau bahas yang ini ya, Eleazar nih Bapak Ibu ya. Nah, Eleazar ini keren sekali Bapak Ibu kisahnya ya. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin. Jadi gini, kalau orang Israel mau perang sama orang Filistin waktu itu ya, mereka akan saling olok-olokan dulu Bapak Ibu ya. Mungkin orang Israel akan berteriak-teriak, "Hei orang Filistin ya, kamu orang yang gak bersunat, ayo maju perang. Ya, Tuhan akan menyerahkan kamu dalam tanganku hari ini." Mereka olok-olokan gitu ya. Terus orang Filistin ngomong, "Kamu ya orang Israel lemah gitu ya. Ayo kalau berani maju ya." Apa istilahnya kompor-komporan dulu Bapak Ibu ya. Nah, kerennya gini, orang Israel itu unik Bapak Ibu ya. Ada yang suka ngolok-ngolok ya. Begitu tahu orang Filistin pasukannya banyak, mereka kalah jumlah, mereka kabur Bapak Ibu. Hanya 1 orang yang tetap berdiri, namanya Eleazar ini. Ya, dan kalau kita baca sama-sama ya. Tetapi ya, ketika orang Israel kabur mengundurkan diri, ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Dan yang keren gini, yang terakhir ini agak menyedihkan. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Nah, Bapak Ibu, saya berdoa ya, bahwa di gereja ini ya, di GBT Kristus Anugerah ini akan muncul Eleazar yang walaupun ya banyak orang-orang Kristen pada merotol malas ibadah karena online gitu ya, tapi jemaat di tempatnya adalah jemaat yang mau tetap datang ibadah, bertahan sampai akhir apapun yang terjadi. Karena Bapak Ibu semua tahu bahwa Bapak Ibu ibadah bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Ya, ini loh ya, jarang sekarang ada orang-orang seperti ini Bapak Ibu ya. Orang-orang yang mau survive, mau stay, walaupun yang lain meninggalkan Tuhan, walaupun yang lain merasa gak ada Tuhan di tempat ini, namun orang tetap mau berdiri untuk Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kita mau pilih jadi siapa? Ya, orang-orang Israel yang kabur ya. Dan nanti kalau sudah ibadahnya offline lagi, datang lagi ya, happy lagi gitu ya. Ya enggak apa-apa, enggak ada yang salah Pak Ibu ya. Kita semua dikasih Tuhan. Namun Pak Ibu, Tuhan hari-hari ini tuh lagi matanya melihat, menjelajah seluruh bumi, cari orang-orang yang ini loh, hatinya betul-betul pengen untuk Tuhan ya. Yang lain enggak ibadah enggak apa-apa, aku mau tetap ibadah ya wis. Seperti Eleazar nih Pak Ibu ya. Dan Tuhan memberikan kemenangan untuk orang-orang seperti ini. Amin. Nah, ini ya. Tuhan kasih kemenangan untuk orang-orang yang mau bertahan sampai akhir. Ya, saya tidak menuntut kita harus melakukan ini supaya diberkati, tidak Pak Ibu ya. Namun kita enggak setia loh, Tuhan tetap berkati kita. Namun orang-orang yang setia ini punya privilege khusus. Kenapa? Tuhan gampang bicara sama dia, Tuhan gampang kasih rema sama dia, Tuhan gampang ngasih petunjuk sama dia. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa, bila kiranya di dalam gereja GBT Kristus Anugerah ini muncul Eleazar, dibangkitkan Tuhan. Yang mereka orang-orang yang outstanding ya. Walaupun semua bertumbangan, mereka tetap ada untuk Tuhan dalam gereja. Mereka tetap support karena mereka melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya Bapak Ibu ya. Dan nanti tetap memang ada Bapak Ibu, dalam gereja itu memang tetap ada orang-orang yang ya mohon maaf ya, ini di banyak gereja Bapak Ibu ya. Saya percaya di sini nggak ada. Amin Bapak Ibu ya. Orang-orang yang hanya datang untuk merampas, untuk menikmati gitu ya. Nanti kalau gereja lagi dalam keadaan susah, mereka kabur ke gereja lain, atau mungkin mereka kabur nggak mau ikut ambil bagian dalam beban gereja. Saya percaya di tempat ini semuanya adalah jemaat-jemaat yang loyal, yang memberikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kolose 3:23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah ini sebagai mana seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pak Ibu, siap jadi Eleazar, siap mendapat kemenangan yang besar? Ayo Pak Ibu, ya. Mari bertahan bersama dengan Tuhan. Temui Tuhan, nikmati Yesus dimanapun. Saudara akan bisa survive dengan otomatis, ya. Saudara nggak perlu dibilangi, ayo toh ibadah, nggak perlu, karena saudara ketemu Yesus, saudara akan tetap
Gak disuruh pun aku akan datang paling pagi, datang paling on time, menunggu dengan harap-harap gitu ya. Saya mau cerita terakhir Pak Bu ya, ini terakhir Pak Bu ya. Beberapa waktu yang lalu saya terharu Pak Bu ya. Ada seorang teman saya ya, bukan teman sih, saudara ya, ini sepupu saya saudara. Dia di sebuah gereja Protestan gitu ya, yang nggak seperti kita ya, puji Tuhan pakai tepuk tangan lompat-lompat. Gereja Protestan Bapak Ibu, gereja yang kalau ibadahnya itu muji Tuhannya pakai organ gitu ya, lagu-lagunya kidung jemaat gitu ya. Nah saya percaya Bapak Ibu ya, dimanapun kita berada itu kita bisa ketemu Tuhan, amin ya. Walaupun ibadahnya seperti itu, kalau hati kita terbuka gitu ya, mungkin kita nggak terbiasa dengan ibadah yang formal, tapi kalau kita terbuka kita ketemu Tuhan. Nah ini gereja Protestan, terus juga terdampak COVID juga ya, jadi akhirnya harus ibadah di rumah. Suatu hari saya mengunjungi dia di rumahnya, saya kaget Bapak Ibu ya. Dia di rumah ibadah Pak Ibu ya, sama anak istrinya ibadah streaming juga seperti ini gitu ya. Lihat YouTube juga seperti Bapak Ibu saat ini. Dia pakai baju rapi Pak Ibu. Satu keluarga ya. Bajunya rapi gitu ya. Terus anaknya juga duduk pakai kursi ibadah gitu. Mereka pegang Alkitab ya. Mereka betul-betul tidak mau diganggu. Ketika saya datang tuh ya dia tetap ibadah dengar khotbah, saya nunggu ya. Mereka ibadah syukur, mereka nyanyi juga ketika ada ibadah pujian disampaikan oleh pemimpin pujiannya gitu ya, lagu-lagu hidung jemaat, mereka nyanyi satu keluarga Pak. Selesai itu saya ngomong sama dia, wih kamu belani ya gitu ya. Terus dia ngomong sama saya, iya Tuhan itu baik mbak aku ya, makanya aku pengen memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sudah ngalami kasih Tuhan tuh gak usah disuruh-suruh gitu ya, di rumah gak ada yang lihat Bapak Ibu, pakai baju rapi. Ya, saya tidak mau bilang berarti kita harus pakai baju rapi ini nanti kalau nggak Tuhan nggak pernah, tidak Pak Bu ya. Ya, saya tidak mau dalam rangka seperti itu, tidak. Namun saya percaya Pak Bu, ketika kita ini sudah ngalami Tuhan gitu ya, kita tuh akan gila-gilaan kok pengen memberi yang terbaik buat Tuhan Pak Bu ya. Nah, saya aja kadang-kadang kalau di rumah ibadah itu juga ya pakai baju biasa gitu ya, karena kan ya wes ya apa gitu ya. Namun ada orang-orang seperti ini ya, ini yang mereka melakukannya bukan karena mereka tertuntut, tidak, tapi karena mereka merasakan Tuhan tuh begitu baik. Dan aku ingin memberi yang terbaik gitu ya. Ini loh Pak Ibu ya, orang-orang yang walaupun ibadahnya online streaming tetap ketemu Yesus. Saudara siap mengalami kemenangan ya? Saya ulangi sekali lagi, yang pertama miliki hati seperti perempuan pendarahan ini. Asal aku buka mulut saja, asal aku datang ibadah saja, aku akan ketemu Tuhan. Ya, maka mungkin orang-orang lain tidak ketemu Tuhan, saudara ketemu Tuhan, saudara dijamah Tuhan, saudara diberkati Tuhan. Yang kedua, saya berdoa, jadilah Eleazar, orang-orang yang tetap survive. Bahkan saat rasanya mulai jenuh ya, bosan dengan kayak gini terus, tapi saudara tetap berkata, aku ketemu Tuhan di tempat ini dan aku siap mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Saya selesai Pak Ibu. Saudara diberkati pagi hari ini. Mari kita berdoa Pak Ibu. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sesaat ya, ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Boleh tarik nafas panjang gitu ya. Yes. Bapak Ibu saudara yang terkasih, mari untuk sesaat ambil waktu pribadi dengan Tuhan ya. Sebut nama Yesus. Saya beri waktu Bapak Ibu saudara untuk saat ini bisa curhat, ngomong-ngomong sama Tuhan. Apa yang ada di hatimu, beban-beban hidupmu, sampai sama Tuhan hari ini. Saya mau bilang sama saudara, walaupun ini online, virtual, Yesus ada di rumahmu saat ini dalam nama Yesus. Yesus gak dibatasi ruang dan waktu. Hadiratnya terlalu dahsyat, hadiratnya terlalu sempurna. Bahkan saat hatimu gak enak pun ya, perasaanmu gak enak pun, Yesus ada di sampingmu. Dia memeluk engkau saat ini. Dan dia berkata, aku ada untukmu. Aku sekali-kali gak akan meninggalkan engkau. Aku ingin memberkati engkau pagi ini, itu kata Tuhan. Haleluya. Dan di dalam nama Yesus, Yesus menjanjikan bahwa dia akan menyertai saudara dan saya sampai kapanpun. Mari saudara yang berbeban berat, yang bermasalah dalam keuangan, keluarga, rumah tangga, sumpek, stres, ayo. Saat ini Yesus memeluk saudara dan dia berkata, aku ada untukmu. Aku terima engkau apa adanya dan aku ingin memberkati engkau dengan luar biasa. Dan aku pengen engkau jadi berkat, itu kata Tuhan pagi ini. Aku ingin kau jadi berkat buat banyak orang, itu kata Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes.
Yes, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara pagi ini. Mari buka hatimu. Tuhan, aku berdoa saat ini Tuhan untuk jemaat-Mu, jemaat-jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di GBT Kristus Anugerah ini Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus pagi ini Tuhan, jumpai mereka satu persatu. Tuhan, jamah mereka, Tuhan peluk mereka, Tuhan beri kekuatan yang lemah, Tuhan beri solusi yang sedang ada dalam pergumulan. Dan kami percaya saat ini Engkau sedang bekerja menjamah setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba bersyukur Tuhan, hamba-Mu selesai bicara, namun firman-Mu tidak pernah selesai bekerja dalam hidup anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Jemaat Tuhan, mari angkat tangan saudara, buka hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kiranya kasih karunia Allah Bapa yang senantiasa memberkati kita, dan Kristus Yesus anaknya yang tunggal yang sudah memberikan hidupnya, menebus kita, menyelamatkan kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus itu kiranya menyertai, memberkati, menaungi kita, memprovide kita mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberikan engkau kasih karunia, Tuhan mendatangi engkau dan memberkati engkau, memberikan engkau damai sejahtera. Dan kami terima semua itu Tuhan pagi ini di dalam nama Yesus. Semua yang percaya diberkati bersama saya katakan amin, amin. Tuhan memberkati. For we trust in our God, and through His unfailing love we will